Camat Sumbersari dan diperkenankan untuk membuka acara pada hari ini. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Saya izin sambil berdiri ya, karena ibu suka yang suka yang manis, suka yang lezat gitu. Pikirannya selalu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Paud Kecamatan beserta Bunda Paud seluruh kelurahan Kecamatan Sumbersari. Yang saya hormati Ketua Paudi beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Pak Lurah Tegal Gede, Sohibul Baik beserta rekan-rekan, Pak Lurah Wirologi, serta yang terkhusus yang saya cintai dan saya banggakan seluruh peserta kegiatan pada pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat sempat dan umur panjang sehingga bisa bersama-sama bersilaturahmi hadir di pendopo Kelurahan Tegal Gede ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya tidak akan lama, saya minta waktunya 5 menit saja ya, 5 menit saja, itu sudah cukup. Itu lebih panjang dari sambutannya Bu Ketua Paudi sama Bunda Paud Kecamatan. Baik, saya memulai ini dengan sebuah pertanyaan saja untuk ibu-ibu semua. Kita tahu semua binatang ya, kita sering ke kebun binatang juga sering. Kira-kira yang disebut sebagai raja hutan itu siapa? Raja hutan siapa? Hah? Bukan Tarzan loh ya. Raja hutan siapa? Singa. Oke. Ibu-ibu dan adik-adik tahu nggak kenapa singa itu disebut sebagai raja hutan? Kenapa? Ayo, kenapa? Karena kuat, gajah lebih kuat daripada singa, badak lebih kuat daripada singa. Berani, kita itu lebih berani, buaya lebih berani daripada singa. Jerapah itu lebih tinggi daripada singa. Gajah itu lebih besar daripada singa. Kita itu lebih cepat daripada singa. Tapi kenapa kok singa yang disebut sebagai raja hutan? Ayo. Karena gagah. Pak Lurah ini gagah ini. Kok tidak disebut sebagai raja hutan ya? Singa disebut raja hutan karena mentalnya. Singa ketika lihat gajah, dia lihat makan. Ini makanan saya. Lihat jerapah, ini makanan saya. Jadi mentalitasnya singa itu kuat. Kenapa dia disebut sebagai raja hutan, raja rimba? Kenapa? Artinya mental itu memegang peranan penting. Adik-adik dan saya titip kepada ibu-ibu semua, mentalitas dari anak-anak kita ini harus dijaga dan direncanakan jauh-jauh hari. Ingat, tahun 2045 Indonesia akan diproyeksi menjadi Indonesia emas, menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang modern, Indonesia yang bisa bicara di kancah internasional. Untuk itu, tahun 2045 kira-kira saya sudah pensiun apa belum? Sudah.
Pak Lurah kira-kira sudah pensiun apa belum? Sudah. Ini juga Pak Lurah juga sudah pensiun. Kira-kira siapa yang akan menggantikan anak-anak yang ada di depan kita ini? Dari harapan saya, ayo kita persiapkan mulai dini anak-anak kita, terutama mentalitasnya. Kalau teori menurut penelitian hanya berperan 20% saja, tidak lebih, terhadap keberhasilan dan kesuksesan anak-anak kita. Apa mentalitas itu? Pantang menyerah, yang suka membantu, adabnya baik, attitude-nya baik, peduli kepada orang lain, tidak egois, gagal bangkit lagi. Jangan gagal terus stres, terus bundir gitu ya. Apa bundir itu? Nah ya itu. Jadi arti mentalitasnya tidak baik. Karena nanti ke depan tantangan yang kita hadapi dengan tantangan yang adik-adik anak-anak kita ini akan hadapi sudah akan jauh berbeda. Lebih ringan apa lebih berat kira-kira? Lebih berat. Maka dari itu ayo kita siapkan, kita rencanakan jauh-jauh hari. Salah satunya dengan mengkonsumsi ikan supaya kecerdasannya juga baik. Stunting, sering kita bicara stunting ya. Salah satu faktor utamanya memang persoalan gizi. Kita semua kepingin adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di sini bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Betul. Siapa yang kepingin putranya atau putrinya jadi camat? Siapa? Yang kepingin jadi bupati, putra putrinya siapa? Tentu harapan kita anak-anak yang kita cintai ini bisa menjadi orang yang berhasil, bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Sekali lagi ayo kita siapkan mulai dini, salah satunya dengan gemar makan ikan. Yang lainnya silakan dilatih ya untuk berani mengungkapkan pendapat, berani tampil seperti lomba seperti pada pagi hari ini bagus dalam rangka untuk pembentukan karakter. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan di Paudi yang sudah repot-repot untuk menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini ya. Moga-moga ini bisa bermanfaat sehingga nanti ketika saya pensiun, saya tidak ada, Pak Lurah tidak ada, minimal ada yang sudah kita wariskan kepada anak-anak kita. Kita kepingin negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap ada, tetap sesuai dengan prediksi atau proyeksi 2045 menjadi Indonesia emas. Ini adalah harapan kita bersama. Saya juga punya anak, Pak Lurah juga punya anak. Mari kita siapkan anak-anak kita untuk bisa menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Ibu-ibu, dalam kegiatan-kegiatan semacam ini 80% itu biasanya dimengerti dan dipahami. Tapi yang 20% lagi itu dilaksanakan. Biasanya seperti ini. Itu ada sebuah pilihan. Jadi ada dua pilihan, dimengerti dan dipahami saja. Yang kedua, dimengerti, dipahami dan dilaksanakan. Itu adalah sebuah pilihan. Pilihan tergantung kepada panjenengan semua. Hidup adalah pilihan. Terima kasih. Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan gerakan gemar makan ikan di Kecamatan Sumbersari saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua. Moga-moga anak-anak yang kita cintai ini menjadi anak-anak yang berhasil, selamat dunia akhirat, bisa membawa Indonesia menuju Indonesia emas tahun 2045. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumbo semangat.
para